everyone, welcome to my channel. Let me introduce myself. I am Adiana Safitri. Here I want to discuss speech. So, which further delay, let's get into discussion. Let's go. Oke teman-teman, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membedakan ide yang sekedar lewat dan ide yang benar-benar mengubah sebuah perusahaan? Jawabannya seringkali terletak pada cara ide tersebut disampaikan. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang the power of speech in business communication. Di sini kita bukan hanya bicara soal berbicara di depan umum, tapi bagaimana cara kita mengubah kata-kata menjadi aksi nyata yang menggerakkan karir dan organisasi. Next slide. Mungkin kita bertanya-tanya, seberapa besar sih pengaruh sebuah presentasi terhadap realita dunia kerja? Ternyata, datanya cukup mengejutkan. Pertama, dari sisi karir individu. Seseorang dengan kemampuan presentasi kuat memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk mendapatkan profesi. Mengapa? Karena para eksekutif menghabiskan hampir separuh waktu kerja mereka dalam pertemuan dan presentasi. Hampir separuh waktu mereka dalam pertemuan presentasi tersebut. Disinilah kemampuan komunikasi menjadi penentu utama kredibilitas kita. Kedua, dampaknya terhadap tim dan proyek. Presentasi yang menarik terbukti meningkatkan keselarasan tim hingga 60%. Bayangkan, kita bisa mengurangi hambatan atau delay project sebanyak 30%. Kita bisa mengurangi target, kita bisa mengurangi hambatan atau delay project sebanyak 30% hanya dengan menyampaikan target dan ekspektasi secara jelas di awal. Terakhir, ini berpengaruh langsung pada hasil bisnis. Komunikasi yang persuasif membantu kita menutup kesepakatan 40% lebih cepat. Ini menjadi karena kita mampu membangun para pemangku kepentingan untuk fokus pada pengambilan keputusan, bukan malah bingung dengan informasi yang kita berikan. Next slide. Sederhananya, setelah kita tahu betapa pentingnya skill ini, pertanyaannya apa fondasi utamanya? Jawabannya adalah executive presence. Sederhananya, executive presence adalah perpaduan antara ketenangan, kejelasan, dan kreativitas yang membuat orang lain mau mendengarkan dan percaya pada apa yang kita katakan. Ini bukan tentang bakat lahir, tapi tentang bagaimana kita membawakan diri. Ada beberapa elemen kunci yang perlu kita perhatikan, mulai dari ketenangan diri, composure, penampilan yang profesional, hingga penggunaan vokal yang berwibawa, dan bahasa tubuh yang percaya diri. Ingat, audiens akan menilai kita, bahkan sebelum kita mulai berbicara lewat body language kita, yaitu bahasa tubuh. Lalu, bagaimana cara melatihnya? Pertama, coba amati cara pemimpin besar berkomunikasi. Kedua, ini yang paling penting, rekam diri Anda saat berlatih. Memang terkadang kita merasa aneh melihat rekaman diri sendiri, tapi ini cara tercepat untuk mendapatkan umpan balik. Terakhir, cobalah simulasi sesi tanya jawab di bawah tekanan. Semakin sering kita berlatih menghadapi pertanyaan sulit, semakin kuat presence kita saat hari hanya. Oke, next. Setelah memiliki presence yang kuat, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun pesan yang strategis, karena di dunia bisnis, cara kita menyusun struktur pesan bisa menentukan apakah ide kita diterima atau tidak. Kuncinya sederhana, jangan berbelit-belit. Kita harus mulai dengan bottom line atau inti pesan di depan. Antisipasi kemungkinan keberatan dan tutup dengan ajakan bertindak yang jelas. Call to action. Mari kita lihat alur praktisnya. Pertama ada recommendation. Mulailah dengan apa yang kita minta. Misalnya, kita perlu meluncurkan Project X di kuartal kedua, jelas dan ada batasan waktunya. Yang kedua, why. Berikan alasan yang kuat.
Di sini kita bisa sampaikan bahwa analisis pasar menunjukkan adanya kenaikan permintaan sehingga 40%. Yang ketiga ada evidence dan objection. Dukung dengan data seperti survei pelanggan. Tapi jangan lupa antisipasi kekhawatiran mereka, misalnya soal anggaran dengan menunjukkan proyeksi keuntungan atau ROI. Dan yang terakhir, action. Akhiri dengan langkah nyata, berikan instruktur spesifik seperti persetujuan anggaran $2 juta paling lambat tanggal 1 Maret untuk mengejar target kita. Next slide. Nah, oke. Kita sudah punya aura yang kuat dan struktur pesan yang rapi. Tapi bagaimana cara kita menyajikan data agar audiens tidak pusing melihatnya? Disinilah visualisasi data memegang peran penting. Visual yang baik seharusnya membuat data menjadi jelas dalam sekejap. Prinsip utamanya adalah fokus pada satu pesan utama per slide. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, soroti satu insight utama yang ingin Anda ingatkan oleh audiens. Gunakan warna yang konsisten, misalnya warna aksen yang menekankan poin penting, dan jangan lupa berikan satu kalimat interpretasi singkat di bawah grafik tersebut. Audiens langsung paham maksud dari kata-kata tersebut. Lalu sebaliknya, ada hal yang harus kita hindari. Tolong jangan menumpuk slide dengan tebal, mentah, atau terlalu banyak grafik yang kompleks. Hindari juga penampilan grafik tanpa konteks atau kesimpulan yang jelas. Hindari juga konflik grafik tanpa konteks kesimpulan yang jelas. Dan yang paling penting, jangan gunakan ukuran font yang terlalu kecil atau legenda yang membingungkan. Ingat, jika audiens harus berusaha keras untuk membaca slide kita, artinya mereka sudah berhenti mendengarkan kata-kata kita. Oke, next slide. Nah, poin yang tidak kalah penting adalah kepada siapa kita bicara. Presentasi yang hebat bukan tentang apa yang ingin kita sampaikan, tapi tentang apa yang audiens butuh dengarkan. Kita harus bisa menyesuaikan pesan kita berdasarkan siapa stakeholder yang ada di depan kita. Pertama, jika audiensnya adalah clients, fokuslah pada benefit. Apa untung buat mereka dan apa nilai tambahnya. Mereka ingin melihat hasil yang nyata dan terukur. Untuk kedua, untuk tim teknis, mereka tidak butuh bahasa promosi. Berikan mereka spesifikasi yang detail, batas-batasan proyek yang jelas, dan langkah implementasi yang konkret agar mereka bisa langsung bekerja. Yang ketiga, untuk middle management, fokuslah beralih ke eksekusi. Mereka ingin tahu bagaimana rencana kerjanya seperti apa, sumber daya apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana lini masa dan timeline-nya. Terakhir, jika Anda berhadapan dengan level C-suite atau direksi, kuncinya adalah singkat dan padat. Langsung masuk ke strategi besar, hitungan profit, dan risiko. Pastikan setiap kalimat Anda membantu mereka untuk mengambil keputusan dengan cepat. Oke, next slide. Intinya dari slide ini bukan tentang menjadi presenter yang sempurna, tapi menjadi presenter yang adaptif. Kemampuan kita untuk menyesuaikan pendekatan adalah kunci keberhasilan yang sesungguhnya. Jangan ragu untuk memodifikasi contoh kasus yang kita berikan, kedalaman teknis materinya, bahkan ajakan tindak atau call to action-nya sesuai dengan kebutuhan audiens saat ini. Selain itu, penting atau sangat penting bagi kita untuk mengatur waktu dengan baik, berlatih tanya jawab yang spesifik, dan jangan ragu untuk mengganti istilah atau detail data agar relevan dengan prioritas stakeholder kita. Satu tips teknis tambahan untuk menjaga konsisten visual, pastikan
Anda selalu menggunakan warna aksen utama pada slide untuk menyoroti angka-angka krusial dan poin instruksi penting. Ini sangat penting dan membantu audiens tetap fokus pada apa yang paling penting bagi kita. Oke, next slide. Setelah kita bicara soal prinsip umum, mari kita lihat salah satu skenario yang paling menantang. Presentasi di hadapan jajaran direksi atau Board of Director. Presentasi di level ini sifatnya sangat strategis. Waktu sangat terbatas dan taruhannya sangat tinggi. Kita butuh presisi yang luar biasa. Ada 3 strategi utama yang harus kita pegang. Yang pertama ada be concise atau langsung ke intinya. Jangan biarkan mereka menebak-nebak. Mulailah dengan rekomendasi utama Anda dan sertakan lini masi atau timeline yang jelas di depan. Yang kedua ada snow impact. Berikan angka yang mereka pedulikan. Seberapa besar ROI-nya, apa risikonya, dan apa langkah selanjutnya. Mereka ingin melihat dampak nyata bagi bisnis tersebut. Dan yang ketiga ada prepare backup. Ini sering dilupakan. Selalu siapkan lampiran atau audience yang detail. Board memberikan member mungkin hanya butuh ringkasan, tapi mereka akan bertanya sangat dalam secara acak. Pastikan data pendukung yang Anda siap dipanggil kapan saja. Oke teman-teman, masuk ke slide terakhir. Sebagai penutup dari rangkaian diskusi kita hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa menguasai komunikasi bisa adalah investasi terbaik bagi karir kita. Jadi, investasi pada activist presence, pesan yang strategis dan visual data yang jernih, dan desain yang berpusat pada audiens bukan hanya membuat kita tampil lebih baik di depan layar. Keterampilan ini membantu kita memegang kendali pembicaraan, mempercepat pengambilan keputusan, dan tentu saja mempercepat kemajuan karir kita. Lalu, apakah langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan? Saya menyarankan 3 hal sederhana. Pertama, coba audit atau presentasi yang sudah kita miliki minggu ini. Lihat apa yang bisa disederhanakan. Kedua, berlatih membuat ringkasan eksekutif dalam 5 menit. Fokus pada intisari pesan. Yang ketiga dan terakhir, mintalah setidaknya 1 umpan balik setelah kita selesai berbicara di depan umum. Berbicaralah dengan kejelasan, mendesainlah dengan tujuan, dan selalu akhiri dengan permintaan keputusan yang jelas bagi audiens kita. Jadi, kesimpulannya, singkatnya presentasi bisnis yang hebat bukan tentang seberapa banyak informasi yang bisa kita sampaikan, melainkan tentang seberapa efektif kita menggerakkan orang lain untuk bertindak. Dengan memadukan kepercayaan diri, data yang kuat, dan pemahaman terhadap audiens, kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi kita sedang membangun pengaruh kita. Okay friends, that's our discussion about speech. I apologize if there a net missure in my delivery. Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.